Halo semua, kali ini kita akan melihat tujuan ketujuh yang terakhir, yaitu kita akan melihat 4 fase, ya, penjelasan dari 4 fase dari audit proses, ya, detailnya seperti apa. Nah, oke, jadi seperti yang tadi, yang di tujuan yang keenam, ada 4 fase dari audit proses. Fase yang pertama adalah tentang perencanaan dan juga pendekatan audit. Lalu yang fase yang kedua adalah TOC dan STOT, ya, TOC dan STOT. Lalu fase yang ketiga adalah analytical procedure dan juga TDB, ya. Lalu yang keempat adalah completion sampai dengan audit reportnya terbentuk, ya, seperti itu. Nah, di sini ada summary-nya seperti ini. Oke, mari kita lihat summary-nya. Jadi summary-nya dari buku ada di gambar ini. Jadi ini ada 4 fase, ya. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu untuk fase yang pertama. Jadi untuk fase yang pertama, ya, kalian seperti yang sudah kalian belajar sebelumnya, ya, di sini kalian akan pertama untuk masalah perencanaan menerima atau tidak kliennya. Ya, setelah itu baru melakukan initial audit planning. Setelah itu kalian akan memahami, ya, bisnis klien dan industri. Lalu kalian mulai melakukan analytical prosedur awal, ya, untuk melihat kira-kira ada salah saji seperti apa. Setelah itu kalian baru mulai menentukan materialitas, ya, dari laporan keuangan dan juga performance materiality-nya berapa persen yang bisa ditoleransi, yang bisa diterima. Lalu setelah itu kalian mulai mengidentifikasi risiko signifikan yang mungkin terjadi, ya, akibat fraud ataupun error. Setelah itu kalian mulai menilai inherent risk-nya. Setelah itu kalian mulai memahami internal control dan menguji control risk-nya. Setelah itu kalian finalize the overall audit strategy and audit plan. Ya, ini adalah fase yang pertama. Lalu untuk fase yang kedua, ya, yang fase kedua, di sini kalian mulai bicara masalah TOC dan juga STOT, ya. Nah, itu. Jadi dari yang tadi finalize audit strategi dan audit plan. Nah, di sini kalian rencananya mau mengurangi risiko dari kontrol atau tidak. Kalau tidak mau mengurangi, berarti kalian langsung ke tahap ini. Tapi kalau kalian ingin mengurangi, berarti kalian akan perform test of control, ya. Jadi perform test of control kertas kerjanya. Lalu kalau kalian sudah melakukan, ya, kalian juga pasti akan melakukan perform atas substantif test dari transaksi atau STOT, ya. Nah, lalu habis gitu kalian akan, ya, menilai kemungkinan terjadinya salah saji di laporan keuangan, ya, akibat TOC dan STOT ini bagaimana, ya. Jadi hasil dari TOC dan STOT kira-kira ada kemungkinan salah saji di mana. Nah, seperti itu. Ini adalah fase yang kedua. Fase dari TOC dan STOT untuk nanti terakhirnya bisa menilai kira-kira kemungkinan ada salah saji di bagian mana. Setelah itu fase yang ketiga. Fase yang ketiga, setelah kalian menilai kira-kira ada salah saji di bagian mana, ya. Nah, kalian tentukan kira-kira salah sajinya itu bagaimana. Low, medium, high, atau tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu itu biasanya tinggi, ya, kemungkinannya. Nah, setelah itu kalian mulai melakukan lagi analytical procedure, ya. Nah, setelah kalian melakukan analytical procedure, kalian identifikasi mana saja yang kira-kira, ya, key item, ya, akun-akun itu mana yang kira-kira itu mempunyai salah saji yang tinggi, ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang di sini, kalian melihat analisa persentase-persentase ini kenaikannya mana yang tidak wajar, kok tiba-tiba bisa tinggi, bisa menurun terlalu besar, seperti itu. Nah, setelah itu kalian baru bisa menentukan TDB-nya bagaimana, ya. Sekali lagi TDB selalu terakhir setelah TOC dan STOT, ya. Setelah TOC dan STOT, lalu setelah AP baru kalian melakukan TDB. Ya, itu adalah fase yang ketiga. Ya, TDB sekali lagi ini adalah fase utama untuk mengurangi resiko audit. Lalu yang keempat, fase yang keempat, ya, setelah kita melakukan TDB dari setiap akun-akun itu, nah, kita untuk yang keempat, untuk melakukan issue audit report, ya,
kita akan melakukan beberapa tes tambahan untuk tujuan audit, presentation, and disclosure ya. Biasanya nggak banyak karena sebagian besar sudah dilakukan di fase yang ketiga. Nah, kalau kita sudah melakukan semua tes, baru kita akan mulai mengakumulasikan semua bukti-bukti audit yang sudah kita bikin, yang sudah kita buat dari performance dari tes-tes tersebut, tes audit. Nah, setelah itu kita evaluasi hasil-hasilnya, temuannya apa aja ya, ada AJE dan RJE apa aja ya. Lalu temuan-temuan dari internal kontrolnya juga bagaimana ya. AJE RJE ini biasanya didapat dari TDB ya. Nah, TDB, lalu kita juga di sini lihat juga masalah internal kontrolnya ya, IC-nya. Nah, kalau kita sudah evaluasi semua, baru kita bikin issue audit report-nya. Kalau kita sudah bikin audit report-nya, nah kita komunikasikan dengan audit komite perusahaan dan juga manajemennya. Ya, jadi rapat antara tim audit dan juga rapat dengan pihak manajemennya. Apakah mereka bisa menerima audit report ini dengan baik atau tidak ya. Jadi ini adalah fase yang keempat. Seperti itu. Jadi itu adalah 4 tahap dari proses audit. Lalu untuk di sini ada timing of test ya. Jadi tabel 13.7 ini menunjukkan waktu dari fase-fase tersebut. Nah, ini ada di gambar ini. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk tabel ini, ya ini adalah tabel fase 1, 2, 3, 4. Ya, ini tentang tabel dari timing of test. Nah, timingnya di mana ini? Ini adalah timingnya. Nah, ini adalah tanggal. Nah, tanggal dilakukannya setiap fase. Ini adalah contoh. Jadi jadi di fase 1, fase 2, ya, fase 3 ini ya. Fase 1 dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2016, di mana di sini auditor melakukan plan and design audit approach ya. Jadi mereka mengupdate understanding internal control ya, business client, lalu melakukan preliminary analytical procedure. Jadi ini dilakukan pada saat interim ya. Ya, interim ya. Interim itu sebelum 31 Desember. Biasanya melakukan internal control ya di sini. Lalu habis itu fase kedua melakukan TOC sama STOT pada 30 September ya. Jadi setelah planning lalu mulai dilakukan tahap yang berikutnya yaitu TOC sama STOT. Nah, ya, TOC sama STOT ya. Yang kertas kerjanya seperti ini tadi ya. Ya, ini kita melakukan TOC sama STOT ya. Mengumpulkan sampel, bukti-bukti ya. Ini semua ada buktinya. Nah, lalu dicocokkan dengan asersi. Nah, lalu berikutnya fase yang ketiga, ini contohnya adalah account receivable sama inventory berarti. Nah, ini contohnya adalah kita melakukan prosedur audit konfirmasi piutang dan juga kita melakukan observasi dari persediaan. Ya, kira-kira mungkin ada persediaan yang usang yang seperti itu. Itu pada tanggal 31 Oktober 2016 ya. Jadi masih interim, sudah mulai dilakukan konfirmasi akun piutang. Lalu di sini perform cut off test. Nah, cut off test ini dilakukan pada saat akhir tahun. Ya ini, biasanya antara ya dekat-dekat kurang atau lebih dari 31 Desember. 1 Januari 2017 juga bisa atau 30 Desember juga bisa. Semakin dekat dengan akhir periode, tutup buku periode akuntansi semakin bagus. Nah, di sini banyak dilakukan prosedur-prosedur audit seperti misalnya stok opnam, ya, cash opnam, ya, atau konfirmasi piutang lagi dan semacamnya. Nah, ini ya balance sheet date. Lalu berikutnya kita melakukan substantif AP, ya. Terus kita melakukan completion dari TOC sama STOT. Jadi kalau tadi kita lihat di sini, TOC dan STOT dilakukan 30 September. Nah, masih kurang 3 bulan dari sampai dengan menyentuh bulan Desember. Nah, itu dilakukan completion-nya ya dipenuhi sampai 31 Desember. Lalu kita juga melakukan analytical procedure lagi. Nah, lalu setelah dilakukan semua baru kita melakukan TDB-nya. Itu kapan ini? Pada saat 1 Juli.
1 Juli ini berarti ketika mereka itu sudah tutup buku. Jadi mereka sudah melakukan semua jurnal penyesuaian di perusahaan. Ya. Setelah itu baru kita mulai audit satu periode akuntansi 1 tahun dari 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016. Ya, kita melakukan banyak prosedur TDB ya di sini. Nah, setelah itu untuk fase yang keempat kita mulai melakukan prosedur untuk presentation and disclosure audit objektif. Ya, dan juga summarize result, akumulasi final evidence, finalize audit. Itu pada tanggal 2, 15, 17. Di sini kita mulai merancang audit reportnya. Dan nah, setelah itu kita mengissue audit reportnya ke manajemen. Itu pada bulan Februari 25, 2017. Ini adalah contoh dari time schedule planning ya. Ya, ini yang terjadi ya. Jadi dari interim awal, perencanaan, TOC, STOT, ya, habis itu mulai melakukan sedikit-sedikit untuk konfirmasi-konfirmasi, terus mulai melakukan cut-off test, mulai melakukan completion dan TDB, lalu melakukan perform akhir untuk presentation and disclosure, audit objektif, habis itu terakhir baru kita membuat ya mengeluarkan audit reportnya dan selesai audit report keluar berarti pekerjaan audit sudah selesai. Itu adalah ya 4 tahap dari proses audit ya. Jadi chapter 13 ini sangat penting karena akan terus digunakan sampai dengan pengauditan 2 ya. Khususnya masalah ini pengauditan 2 berarti khususnya masalah ini. Nah, ini ya. Audit prosedur, sample size, item to select, timing ya. Untuk masing-masing siklusnya itu pengauditan 2. Jadi pengauditan 1 bahannya sampai dengan overall audit strategi dan audit program ya. Semoga kalian bisa memahami chapter 13 ini dengan baik karena ini penting. Nah, kalau jika ada pertanyaan kalian bisa langsung menanyakan ke saya. Terima kasih, sampai jumpa.